Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-13. Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah persamaan diferensial, khususnya metode Euler dan metode Hahn. Capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan metode Euler dan Hahn untuk menganalisis sistem fisis sederhana menggunakan MATLAB. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, persamaan diferensial, khususnya pembahasan tentang metode Euler dan metode Hahn, terdapat pada halaman 167 sampai 180. Sekarang materi kita mulai dari pembahasan tentang definisi persamaan diferensial, kemudian definisi solusi analitik, dan juga definisi metode numerik. Perhatikan persamaan diferensial sederhana berikut, di mana Y disebut variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebas. Jadi solusi umumnya dapat kita lihat dalam bentuk Y sama dengan C1 kosinus X plus C2 sinus X. Metode seperti ini disebut metode analitik. Metode numerik merupakan penyelesaian persamaan diferensial dengan melibatkan perkiraan angka-angka variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Beberapa metode numerik yang kita kenal seperti metode Euler, metode Hahn, dan metode Runge-Kutta. Untuk metode Runge-Kutta ada 3 prinsip yang sangat populer, yaitu metode Hahn, metode poligon, dan metode Ralston. Pada perkuliahan kali ini, kita hanya akan fokus membahas metode Euler. Berikut ini adalah uraian tentang algoritma metode Euler. Metode ini memerlukan turunan terhadap fungsi yang akan ditentukan solusinya. Berikut ini adalah algoritma metode Euler. Yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi yang akan ditentukan solusinya. Yang kedua, menentukan solusi numerik pada titik pertama. Jika ini dianggap sebagai iterasi pertama, di mana I sama dengan 0, maka dari sini kita akan mengetahui X0 dan Y0. Artinya, fungsi dengan menggunakan syarat awal dapat diketahui nilainya. Kemudian, YI adalah nilai Y pada saat awal atau syarat awal yang diberikan pada persoalan yang ditinjau. Sedangkan YI plus 1 sebagaimana definisi pada poin kedua ini, yaitu solusi numerik pada titik pertama. Karena I plus 1 sama dengan 1. Jadi di sini adalah Y1, Y0, kemudian Fx0 Y0 dikalikan dengan delta X atau panjang langkah X. Langkah berikutnya, kita mengulangi prosedur pertama dan kedua untuk iterasi berikutnya. Pada iterasi berikutnya, misalnya I sama dengan 1, maka pada langkah berikutnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi Y2, dan ini menjadi Y1, sedangkan ini XI, YI adalah X1, Y1. Jadi nilai XI yang didapatkan pada iterasi sebelumnya digunakan pada iterasi berikutnya. Untuk memahami algoritma ini, kita akan menyelesaikan
salah satu contoh persoalan. Selesaikan persamaan berikut dengan metode Euler. Jadi fungsinya dapat kita lihat minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat dikurang 20x plus 8,5. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Dan ada dua pilihan langkah. Yang pertama adalah delta x sama dengan 0,5 dan delta x sama dengan 0,25. Karena penjelasan ini hanya untuk proses pembelajaran, maka metode yang dibahas dipadukan dengan metode analitiknya untuk menghitung error yang terjadi. Jadi, errornya akan kita hitung berdasarkan solusi analitik yang diperoleh terhadap fungsi ini. Namun, perlu kita pahami bahwa solusi numerik untuk persamaan diferensial yang rumit dan tidak punya solusi analitik, maka koreksi hanya dapat dilakukan terhadap kondisi real di lapangan atau kondisi sesungguhnya dari sebuah fenomena yang ditinjau. Mari kita lanjutkan pada proses penyelesaian persoalan ini menggunakan metode Euler. Berikut ini adalah uraian tentang prosedur metode Euler untuk kasus yang diperlihatkan pada slide berikut. Di sini kita punya fungsi minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat dikurang 20x plus 8,5. Solusi analitik dari persamaan ini dapat kita lihat Y sama dengan minus 0,5 X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 dikurang 10X kuadrat plus 8,5X plus 1. Untuk menentukan solusi numeriknya, dapat kita mulai dari iterasi pertama dengan mendefinisikan I sama dengan 0. Sebagaimana prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah pertama adalah menentukan turunan pertama pada iterasi pertama di mana I sama dengan 0, maka fungsinya akan menjadi f x0, y0. Dari persoalan ini kita juga diberi syarat awal, di mana jika x sama dengan 0 maka y-nya sama dengan 1. Selanjutnya, nilai x sama dengan 0 digunakan pada fungsi aslinya. Maka diperoleh turunan pertama adalah 8,5. Langkah kedua, kita menentukan solusi numerik pada titik pertama. Di sini kita menggunakan x sama dengan 0,5. Dengan menggunakan formula yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana y i plus 1 sama dengan yi plus f xi, yi kali delta x, maka kita gunakan x pada langkah berikutnya adalah 0,5 sebagai hasil penjumlahan 0 ditambah langkah atau 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian sebelumnya kita ketahui bahwa Y0 itu sama dengan 1. Jadi di sini kita gunakan 1 sebagai Y1. Dan nilai fungsi yang kita peroleh pada poin pertama adalah 8,5. Jadi dikalikan dengan delta X 0,5, hasilnya adalah 5,25. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai eksak pada X sama dengan 0,5. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosedur pada poin ketiga ini sebenarnya tidak lazim digunakan untuk
persamaan diferensial yang rumit dan tidak mempunyai solusi analitik. Akan tetapi, pada pembelajaran ini kita menyusupkan prosedur ini hanya untuk proses pembelajaran. Jadi kita hanya ingin tahu solusi analitiknya berapa untuk melakukan koreksi terhadap solusi numeriknya. Baik, kita lanjut dengan langkah yang keempat, menghitung error solusi numerik terhadap solusi analitiknya, yaitu pada step X sama dengan 0,5 atau iterasi pertama. Di sini kita dapatkan solusi eksaknya adalah 3,21875. Sedangkan solusi numeriknya 5,25. Jadi di sini saya tambahkan 0 hanya untuk mengikuti aturan angka penting. Selanjutnya, nilai eksak dikurang nilai numerik per nilai eksak dalam bentuk nilai mutlak dikali 100%, hasilnya adalah 63,1%. Jadi dengan menggunakan prosedur ini terlihat bahwa errornya sangat besar. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan X sama dengan 0,5 atau panjang langkah X itu diperkecil. Errornya seperti apa? Baik, kita lanjutkan. Prosedur ini terus dilakukan pada iterasi berikutnya, yaitu pada I sama dengan 1. Karena kita sudah berada pada langkah 0,5, maka nanti X-nya akan sama dengan 1. Begitu seterusnya untuk I sama dengan 2, X-nya 1 ditambah 0,5 hasilnya 1,5. Dan pada iterasi ketiga, X akan menjadi sama dengan 2 karena 1,5 tambah 0,5 hasilnya 2. Metode ini dapat dilanjutkan pada iterasi ke N dengan menggunakan delta X 0,5 atau 0,25. Namun demikian, pada prinsipnya kita dapat melanjutkan dengan menggunakan delta X yang lebih kecil. Dengan prosedur yang telah diuraikan, diperoleh perhitungan sampai X sama dengan 4 untuk kedua delta X 0,5 dan delta X 0,25 seperti pada tabel berikut. Di sini kita lihat, saya akan mengambil sampel pada langkah X sama dengan 2,0. Nilai eksaknya sama dengan 2. Sedangkan nilai numerik untuk delta X 0,5 itu adalah 4,5. Dan untuk delta X 0,25 langkahnya diperkecil, nilainya 3,127. Errornya sangat besar, yaitu 125,0. Ini bukan lagi error tetapi kesalahan besar karena error maksimal adalah 100%. Namun dalam perhitungan ini kita dapatkan sampai 125%. Jadi error ini sudah tidak bisa ditolerir. Ini adalah kesalahan besar. Sedangkan jika kita menggunakan delta X sama dengan 0,25, maka nilainya hampir mendekati nilai eksak, yaitu 3,127 dengan kesalahan atau error 56,4. Hasil ini memperlihatkan bahwa metode Euler memberikan error yang relatif besar pada delta X yang besar. Untuk itu, pada uraian berikut akan diperlihatkan penyempurnaan metode ini dengan langkah iterasi setengah, atau orang matematik biasa mengenal dengan istilah turunan setengah. Ya, makin unik kan bahasanya. Kita hanya mengenal dx dy misalnya, atau dy dx. Sekarang kita punya turunan setengah. Nanti akan kita uraikan pada slide selanjutnya. Uraian sebelumnya tentang metode Euler biasa kita kenal dengan metode Euler reguler. Nah, sekarang saya akan menguraikan prosedur metode Euler setengah interval atau biasa dikenal dengan turunan setengahnya.
Untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan langsung memberikan sebuah contoh kasus. Misal, kasus yang akan kita tinjau adalah solusi dari persamaan eksponensial yang sangat sederhana, yaitu E berpangkat X. Syarat awal yang kita berikan, jika kita punya X0 itu sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Di sini saya juga memilih interval untuk X sama dengan 0,1. Sama seperti uraian sebelumnya, di sini kita memperlihatkan solusi analitiknya untuk bahan koreksi. Namun sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa prosedur numerik lakukanlah dengan metode numerik tanpa campur tangan analitik. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah persamaan yang sudah tidak punya solusi analitiknya. Jadi koreksinya hanya dapat dilakukan dengan kondisi sebenarnya. Baik, kita mulai dari iterasi pertama dengan menganggap I sama dengan 0. Langkah yang dilakukan adalah pertama, menentukan fungsi awal. Dalam hal ini f(xi), yi, di mana I sama dengan 0. Jadi kita peroleh f(x0, y0), yaitu adalah f0,1 diambil dari syarat awal, X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Langkah berikutnya menentukan fungsi setengah interval awal. Jadi ada istilah setengah interval awal karena akan ada juga nanti setengah interval berikutnya. Formula umum setengah interval awal adalah YI plus setengah sama dengan YI. Jadi I sebelumnya dalam hal ini 0. Kalau di sini berarti nanti akan menjadi Y setengah ditambah fungsi awal fx0 dikali delta X per 2. Jadi semuanya akan jadi setengah. Maka fungsinya pada iterasi pertama adalah Y setengah sama dengan Y0 ditambah fx0 Y0 dikali delta X per 2. Artinya Y0 itu sama dengan 1, E-nya berpangkat X yaitu E pangkat 0, 1 dikalikan dengan delta X 0,1 per 2. Hasilnya sama dengan 1,05. Langkah berikutnya adalah menentukan gradien setengah interval. Jadi langkah berikutnya adalah gradien. Sebelumnya adalah fungsi setengah interval, selanjutnya adalah gradien. Di sini kita akan menggunakan turunan dari EX. Jadi Y aksen I plus setengah sama dengan F XI plus setengah dan YI plus setengah. Di sini kita sudah tahu bahwa X setengah adalah 1,05. Jadi E berpangkat 1,05. Hasilnya sama dengan 1,051271. Kemudian kita lanjut pada langkah keempat, menentukan nilai fungsi pada langkah awal. Kita baru masuk pada langkah awal. I plus 1 artinya 0 plus 1 jadi Y1. YI kita pilih I sama dengan Y0. Kemudian F X setengah Y setengah kita ambil dari sini, kemudian dikalikan dengan delta X. Jadi hasilnya adalah 1,105127. Solusi eksak untuk E berpangkat 0,1 itu adalah 1,105171. Nah, untuk errornya kita akan peroleh E sama dengan nilai eksak dikurang nilai numerik per eksak dikali 100%. Hasilnya sama dengan 0,04%. Menjadi sangat kecil.
Selanjutnya, prosedur ini dilanjutkan pada iterasi kedua dengan I sama dengan 1 dan seterusnya. Bisa memilih sampai iterasi ke N. Setelah melakukan perhitungan dengan prosedur yang sama sampai pada iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini kita hanya melakukan sampai pada iterasi ke-6. Dapat kita lihat eksak untuk nilai awal sama, kemudian selanjutnya sedikit berbeda, sampai pada iterasi ke-5 menghasilkan error yang sangat kecil, yaitu hanya di angka 0,0. Untuk itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perhitungan dengan metode Euler yang dimodifikasi dengan memprediksi kemiringan nilai Y pada titik setengah interval memberikan hasil lebih baik dibandingkan metode Euler biasa. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang metode Euler dan aplikasinya dalam menentukan solusi persamaan diferensial, mari kita simak tutorial pemrograman berikut. Buatlah program untuk menyelesaikan persamaan berikut. Persoalan ini diselesaikan dengan menggunakan metode Euler yang dimodifikasi dengan memprediksi turunan setengah interval. Adapun prosedur perhitungan yang akan dilakukan dalam MATLAB dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama, menentukan fungsi awal. Dalam MATLAB kita mendefinisikan sebuah variabel X numerik dan Y numerik. Kemudian prosedur yang kedua, kita mendefinisikan variabel Y setengah sama dengan Y numerik 1 ditambah EXP numerik 1 dikali delta X per 2. Langkah ketiga, menentukan gradien setengah interval dengan mendefinisikan variabel Y gradien yang dihitung berdasarkan EXP numerik 1 plus EXP numerik 2 per 2. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan nilai fungsi pada langkah awal. Di sini kita definisikan sebagai Y kisaran sama dengan Y numerik plus Y gradien dikali delta X. Variabel yang diperlihatkan di sini boleh menggunakan nama variabel lainnya. Yang penting konsisten dalam proses pemrograman. Berikut ini adalah listing program dalam MATLAB. Jadi di sini kita ketahui untuk iterasi pertama karena nilainya 0 maka tidak dimasukkan ke dalam looping di sini. Sedangkan iterasi berikutnya yaitu E sama dengan 2 sampai iterasi ke N, di mana N nanti ditentukan berdasarkan N yang kita input. Jadi kita bebas menginput N, kita juga bebas menginput delta X. Kemudian ada prosedur looping untuk menentukan X numerik, setengah interval, kisaran, dan langkah berikutnya. Di sini juga kita bisa melakukan perhitungan kesalahan yang juga di looping, tentunya terhadap nilai eksaknya. Kembali saya tekankan, kebetulan fungsi yang kita tinjau punya nilai eksak, jadi koreksinya dilakukan terhadap nilai eksak. Kemudian hasilnya bisa kita tampilkan pada jendela common window. Kemudian juga bisa diplot. Kemudian bisa juga kita menuliskan legend dan juga title serta grid on. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan dalam MATLAB. Selamat mencoba. Tampilan MATLAB kali ini berbeda dengan tutorial sebelumnya. MATLAB yang kita gunakan pada tutorial ini merupakan versi terbaru. Di sini dapat kita lihat listing program dengan metode Euler, seperti yang diperlihatkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, program ini
akan di-run dengan mengklik tombol Run. Pada jendela command window akan muncul permintaan bagi pengguna program ini untuk menginput jumlah iterasi. Di sini saya hanya akan menginput 20. Kemudian saya tekan Enter. Juga diminta menginput interval .x. Di sini saya akan menginput 0,1. Kemudian saya tekan Enter. Maka hasilnya dapat kita lihat, hasil perhitungannya. Dan kita masih menunggu grafiknya. Ya, grafiknya sudah muncul kira-kira seperti ini. Untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan aplikasi metode ini dalam MATLAB, silakan kerjakan latihan pemrograman berikut. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.